Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Selamat datang lagi di podcast Stories from Jakarta barengan sama gue Farid. Apa kabar? Semoga lo dalam kondisi baik-baik aja ya. Episode kali ini gue mau nge-review satu buku yang ditulis oleh Mas Kevin Rasumantri yang berjudul Jakarta A Dining History, Transformasi Landscape Restoran Ibu Kota dari abad ke-19 hingga 1990. Buku ini baru aja terbit tahun 2021 oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan total 237 halaman. Gue pertama kali tahu kalau akan ada buku yang membahas tentang sejarah makanan dan restoran di Jakarta itu dari seorang temen gue. Namanya adalah Wisnu pada bulan Januari tahun ini. Nah, waktu itu Wisnu ini sempat nanya tentang mungkin nggak ya diadain walking tour ke lokasi-lokasi yang dibahas di buku ini. Karena Wisnu ini tahu banget gue punya Jakarta Good Guide yang suka bikin walking tour dan tertarik banget sama sejarah kota ini. Tapi alih-alih membahas tour yang waktu itu sepertinya belum mungkin dilakukan karena PSBB, gue malah sibuk terkesima akan ada rencana diluncurkannya buku ini. Narasi tentang restoran atau kuliner di kota ini memang belum banyak, jadi buku ini harus disambut baik. Nah, begitu pertengahan bulan April, sang penulis Mas Kevindra merilis cover, tanggal, dan link pemesanan di Instagramnya. Wisnu pun langsung menandai gue dan gue langsung pesen. Gak lama kemudian, buku itu sampai di rumah. Begitu gue lihat covernya sih emang langsung ke hook ya. Karena di sampulnya itu menampilkan foto-foto hitam putih, juga gambar koran promosi resto dan hotel zaman dulu. Sebelum gue bahas tentang bukunya, gue mau cerita sedikit nih tentang Mas Kevin Rasumantri. Beliau ini adalah seorang penulis makanan dan pengulas serta pengamat restoran yang berbasis di Jakarta. Kalau lo pernah nonton MasterChef Indonesia di tahun 2011, nah dia ini menjadi kontestan termudanya. Tahun 2015 sampai 2017, dia menjadi penulis kolom makanan di koran The Jakarta Post. Nggak tanggung-tanggung loh, dia sempat mewawancarai Chef Anton Mosiman dari kerajaan Inggris yang bertanggung jawab atas makanan di pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana, serta Pangeran William dan juga Kate Middleton. Selain itu, kita juga bisa baca tulisannya di media nasional dan internasional seperti Esquire dan juga Marriott Traveler, juga Kompas, Kumparan, Manual Jakarta, CGTV China, sampai The New York Times. Keren banget kan? Nah, pada tahun 2019 kemarin, giliran suaranya yang bisa kita dengar di Netflix untuk seri Street Food Asia, karena dia ini menjadi narator. Kalau kita baca pendahuluan di buku ini, perjalanan tulisan Mas Kevindra ini lumayan panjang. Diawali tahun 2013, dia ini ingin mencari tahu tentang sejarah kuliner di Jakarta, kota kelahirannya. Tapi ternyata sulit sekali. Sedangkan kita tahu ya, kalau kita disuruh cerita tentang kuliner favorit, kuliner kesukaan, restoran legendaris, tiap-tiap orang rasanya bisa cerita dengan mudahnya gitu. Sate ayam yang paling enak di mana, es krim waktu kecil yang disuka di mana, martabak mana yang paling lezat, restoran yang dulu ketika kita kecil diajak oleh orang tua tuh di mana, dan sebagainya. Ide untuk menulis buku ini kemudian semakin mantap nih ketika Mas Kevindra bertemu dengan mendiang Bondan Winarno dan mereka bertukar cerita. Gak tanggung-tanggung, tema besarnya akhirnya ketemu dan riset mulai dilakukan. Karena tema buku ini adalah sejarah, maka risetnya bukan terbatas hanya sekedar makanan, minuman, menu, ataupun bahan masakan, tapi juga perkembangan wilayah permukiman, migrasi penduduk, ekonomi, kebijakan, teknologi, pembangunan nasional, sampai blueprint pemekaran wilayah. Gila ya risetnya. Makanya nggak heran baca buku ini tuh gue seperti membaca buku sejarah yang ditulis sama Bapak Adolf Huycken tentang sejarah Menteng, atau cerita tentang Medan Merdeka, atau bahkan tentang masjid-masjid tua di Jakarta. Tapi buku ini tentunya dengan tema restoran dan kuliner. Jadi pembahasannya bisa dibilang lebih ringan dibandingkan dengan buku-buku Bapak Adolf Huycken yang saya sebutin tadi.
Lebih ringan, tapi bukan berarti lebih nggak penting loh. Mas Kevindra membagi bukunya menjadi 5 bab, yang tiap bab ini menceritakan periode waktu tertentu. Dimulai dari abad ke-19 yang diceritakannya dengan beberapa tempat makan seperti restoran dan hotel yang berada di pusat kota Batavia saat itu. Lalu awal abad ke-20 yang berpusat di sekitar Menteng. Dilanjutkan dengan Jakarta tahun 1960-an pasca kemerdekaan dan dibukanya Hotel Indonesia, serta lahirnya Kebayoran Baru lalu antara tahun 1970 sampai 1980 yang ditandai dengan semaraknya Hotel Bintang 5 juga kultur pop yang berkembang. Dan terakhir tahun 1990-an yang rasanya belum lewat terlalu lama ya. Sekarang coba kita bahas per bab ya. Di bab pertama ini, kita beneran diajak berimajinasi Jakarta pada abad ke-19 yang masih bernama Batavia. Pusat kota sudah bukan di kota tua lagi dan bergeser ke arah selatan yang bernama Weltevreden. Wilayah ini sekarang meliputi sekitar Harmoni sampai lapangan Banteng. Kita diajak membayangkan klub-klub sosial di kala itu yang bonafit atau hotel-hotel kelas atas yang menerima tamu Eropa atau pejabat tinggi. Kayaknya saya nggak bisa masuk sih ke klub-klub ini. Disebutkan Hotel de Zong atau Hotel des Indes yang konon pada masanya dapat disejajarkan dengan hotel-hotel mewah di New York atau London. Keren ya. Pada bab ini kita juga bisa melihat potongan-potongan koran yang mempromosikan hotel atau restoran mewah, begitu juga contoh menu makanan dan minuman yang ditawarkan. Sekarang kita ke bab 2. Nah, pada bab kedua ini tersebut beberapa nama restoran atau tempat makanan yang sampai sekarang sebenarnya masih ada. Seperti Kunskring, Restoran Trio, Es Krim Canang yang dahulu bernama Canyan, juga toko roti Weiner. Di bab inilah asal-muasal tempat-tempat legendaris itu diceritakan juga lengkap dengan foto zaman dulunya. Begitu memasuki bab ketiga, rasanya inilah Jakarta yang dahulu kita kenal karena sudah mulai nih menceritakan wajah baru ibu kota pasca kemerdekaan. Meskipun kita belum lahir, tapi landmark yang dibangun pada tahun 60-an ini masih berdiri dengan tegak seperti Hotel Indonesia dengan Ramayana restorannya dan lahirnya area Kebayoran Baru yang didesain oleh Muhammad Susilo dan menjadi blok-blok seperti Blok A, Blok M, dan Blok S yang sampai sekarang namanya masih belum berubah. Di bab keempat, pembangunan Jakarta pada masa Orde Baru tentunya semakin mempengaruhi pesatnya bisnis dan menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan. Disebutkan juga di bab ini terjadi ledakan hotel-hotel berbintang 5 skala internasional yang mengubah wajah Jakarta beserta landscape restorannya. Sebut aja Hotel Borobudur, Hotel Said Jaya, Hilton International, juga Sari Pacific. Oh iya, di bab ini juga kita bisa membaca lahirnya restoran Jepang seperti Yoshiko dan kesukaan saya, Kikugawa di daerah Cikini. Tidak hanya hotel dan resto, tahun 70-an tentu juga menandai kultur pop di Jakarta generasi muda saat itu dengan berdirinya Aldiron Plaza di kawasan Blok M dan masuknya franchise fast food dari Amerika yang mulai menjamur dari American Hamburger, Kentucky Fried Chicken, Dunkin' Donuts, juga A&W. Pada bab terakhir, sepertinya semua orang bisa bernostalgia nih dengan Jakarta tahun 90-an. Jakarta yang semakin penuh dengan gedung perkantoran dan apartemen, juga mulai menjamurnya shopping mall ditandai dengan modern shopping mall pertama yaitu Plaza Indonesia. Food court dan kafe-kafe di shopping mall ini tentunya juga meramaikan landscape kuliner ibu kota. Di segmen terakhir ini saya ingin menceritakan pengalaman dan analisa saya membaca buku ini. FYI, saya menghabiskan buku ini dalam waktu 1 kali baca aja. Jadi begitu sampai, langsung buka dan tidak sampai berganti hari, saya udah selesai bacanya. Buku ini memang membawa kita menjelajah waktu kota Jakarta. Meskipun tema besarnya adalah dining history, tapi kita juga bisa nih terbayang kota yang pernah memiliki klub sosial Eropa tertua di Asia Tenggara. Bahkan, kota ini disebut pernah lebih hidup dari Singapura ketika malam hari karena cahaya-cahaya lampu dari beberapa hotel mewah. Sampai juga kita diajak bernostalgia terkesima dengan Cafe Win di Plaza Senayan yang dulu katanya setiap satu lantainya harganya naik 100.000. Ingat gak sih zaman dulu? Padahal, FYI, Plaza Senayan itu dulunya adalah lahan balap anjing. Sebagai tour guide, fakta-fakta kecil seperti ini yang saya sendiri belum temukan di referensi sejarah lain yang akan sangat menarik untuk menjadi pengetahuan kita, juga tentunya menawan untuk diceritakan kembali terutama kepada peserta-peserta tour yang akan saya bawakan. Nah, kalau kamu mengharapkan buku ini mengupas secara dalam satu masa, sepertinya nggak juga. Karena menurut saya buku ini agak light.
Informatif, tapi memang cukup light, cukup ringan. Tidak terpaku pada tahun-tahun atau event-event sejarah yang kadang bisa membosankan, tapi juga mengapa kejadian tersebut mempunyai nilai penting bagi perkembangan kota dan makanan di Jakarta. Imajinasi kita semakin terbentuk juga karena buku ini sangat dermawan sekali membagikan foto-foto di masa lalu. Jadi kita beneran bisa merasakan betapa dalamnya riset yang dilakukan oleh sang penulis. Ketika satu masa saya ditanya oleh siniar anak pulau tentang kuliner Jakarta, jawaban saya adalah landscape kuliner Jakarta ini seperti masakan yang identik dengan kota Jakarta, yaitu gado-gado. Semuanya ada tercampur. Dan saya senang karena buku ini seperti mengafirmasi hal tersebut, tapi lebih serunya lagi adalah kita bisa tahu kenapa dan bagaimana campuran itu terbentuk di kota yang juga melting pot ini. Sekian dulu episode kali ini. Thank you for listening and see you on another episode of Stories from Jakarta.